Bapak Ibu jamaah Masjid Fathul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bersisa itu biasanya pas pulang dari berbuka, pulang dari tarawih itu nggak digubris lagi itu, dan rata-rata terbuang. Dan itulah yang membuat semua barang pokok ini merangkak naik. Kenapa? Karena umat ini tak sikoh terhadap perintah Allah dengan hati-hati dengan barang yang mubazir. Karena barang yang mubazir itu berefek kepada kemiskinan. Dan Allah murka. Maka hati-hati. Tekan harga dengan cara berbelanja seperlunya. Kalau 3 orang berbuka di rumah cukup 3 macam. Bakwan 3 butir. Tahu goreng 3 butir. Es 3 mangkok. Udah selesai. Kalau ayam 3 potong. Ini isinya 3 orang di rumah. Bakwan 5. Tahu goreng 5 juga. Es cendol kelapa 5 masing-masing. 10. Pas diminum segelas sesadai. Akhirnya hilang yang lainnya. Kalau banyak hantar ke masjid. Bapak dan Ibu, itu hantar intermezzo saja, pembuka. Itu belum materi. Halo? Itu belum materi. Nah, materinya Bapak dan Ibu, karena ini di awal, saya ingin memberikan 4 persiapan di dalam bulan Ramadan. Kita ingin menikmati Ramadan ini secara baik. Halo? Kalau saya boleh mau tanya, ini Ramadan yang keberapa? Yang keberapa pada diri masing-masing? Sesuai umur. Kalau umurnya 60, berarti Ramadan itu sudah menemuinya 60 kali. Karena Ramadan setahun sekali. Halo. Kalau umurnya 9, berarti itu udah ketemu Ramadan 9 kali. Halo. Tapi persoalannya, ada nggak perubahan dengan datangnya Ramadan? Ketika sebelum Ramadan dengan perginya Ramadan tahun lalu, ada nggak perubahan dari diri kita? Kalau nggak ada, hati-hati, itu bisa berefek kepada kesia-siaan. Maka dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan 4 perbekalan di dalam Ramadan. Ada berapa? 4. Kita singkat dengan kata titi. Apa? Titi. Ada berapa huruf? Titi Ramadan. Titi Ramadan. Ada 4 huruf perbekalan bulan Ramadan agar target tercapai. Yang pertama T. Halo. Masuki Ramadan ini dengan diawali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertobat? Karena Ramadan itu hidangan Allah. Dosa itu penyakit. Serang makan gulai rendang. Halo. Makan rendang senang nggak? Makan durian? Yang mulai mikir makan durian kalau ada penyakit. Oh, mulai mikir, jadilah suti makan nih. Kalau kolesterol naik, kalau ya. Hati-hati. Kenapa? Karena ada penyakit. Ramadan itu hidangan Allah. Dosa itu penyakit. Maka jangan pernah bermimpi menikmati Ramadan ini penuh dengan keindahan kalau masih ada dosa. Maka langkah pertama masuk Ramadan ini dengan cara bertaubat. Bertobat. Minta ampun. Karena makanan-makanan yang enak itu kalau dihidangkan kepada orang yang sakit pasti nolak. Rendang enak, pindang enak, sate enak, bakso enak, mie ayam enak, apalagi durian enak, duku enak. Itu bagi yang sehat. Tapi bagi yang sakit pasti dia mengatakan mohon maaf, pahit. Apa? Pahit. Begitulah Ramadan. Ramadan ini hidangan dari Allah. Siapa saja yang dia tak segera menghapus dosa-dosa pada dirinya, jangan pernah berharap menikmati hidangan Ramadan ini. Maka bertobat. Halo. Ngapa pula Ustaz? Aku ndak bertobat. Aku ni kan hidup berdosa. Gaya kawan. Apa salahku? Ya Allah. Bapak Ibu, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Dosanya sudah diampuni dari yang lalu dan yang akan datang. Kenapa? Karena dia masuk kepada
maksum, terbebas dari kesalahan. Surganyo lah jeleh. Kita nabi bukan, rasul bukan. Surgoi dak jeleh, entah dapat apa tidak. Terbebas dari dosa tak ada jaminan. Ngatukan tak ada berdosa. Rasul kita udah dijamin seperti itu. Tadi sehari tak kurang 70 kali dia bertobat kepada Allah. Bahkan 100 kali itu nabi. Lah kita, halo, maka segera bertobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena Allah tuh sangat mencintai orang yang bertobat. Bapak Ibu, tobat tuh ada dua. Yang pertama tobat kepada Allah, clearkan sama Allah. Kalau ada dosa pelanggaran, pernah melakukan kesyirikan, bertobat. Lalu bertobat sesama manusia. Ini yang harus serius ngurusinya. Karena kalau sama Allah kita melakukan dosa, bertobat, menyesal, berjanji tak akan mengulangi lagi, lalu meningkatkan aktivitas amal, clear sama Allah. Tapi kalau sesama manusia, jangan pernah diterima tobatnya oleh Allah sebelum dikelirkan dalam urusan sesama manusia. Halo. Maka saling maaf.